Ini merupakan video kedua saya mengenai pemrograman C++. Dari video yang pertama bisa dilihat linknya di sini. Dan kenapa saya ingin menjelaskan mengenai struktur pemrograman C++ karena apa? Tidak ada satupun pemrogram atau programmer maksud saya yang bisa melakukan programming tanpa memahami struktur bahasa pemrograman yang dipilihnya. Untuk itu mari kita lihat pada slide-slide berikut di video ini. Pada contoh yang lalu, nampak di video saya terdahulu, saya sudah membuat suatu aplikasi yang mana sangat sederhana, menampilkan suatu kalimat salam kenal dengan C++, nampak seperti pada slide ini. Saya ingin menjelaskan mengenai baris pertama, yaitu ada include IOStream. Ada tanda crash ya, kalau di bahasa Inggris itu hash ya, bahasa Indonesia crash, itu adalah awalan dari directive. Apa sih itu directive? Directive itu adalah instruksi yang akan diberikan kepada proses yang namanya preprosesor. Jadi nampak ya di slide itu saya nuliskan preprosesor. Nah, akan ada beberapa directive lain ya. Kebetulan di sini kita mempergunakan crash include sebagai directive, tetapi akan ada directive lain dalam C++, misalnya crash define atau crash if def ya, nanti itu akan dikenalkan juga. Tetapi di contoh pertama ini kita menggunakan hash atau crash include. Nah, setelah itu ada lagi satu kalimat di dalam uh, kurung yang seperti ini ya, pakai tanda lebih kurang dan kurang dari, itu namanya IOStream. Itu apa sih? Itu disebut dengan file header. File header itu isinya fungsi, konstanta, ataupun variabel yang nanti kita pergunakan dalam menjalankan atau mempergunakan program C++. Nah, berikutnya saya ingin menjelaskan mengenai baris berikutnya yang int main tanda kurung buka kurung tutup. Sebetulnya apa sih int main tanda buka kurung tutup kurung itu? Int itu singkatan dari initialize, memperkenalkan, initiate, ya memperkenalkan. Main kurung buka kurung tutup itu adalah nama fungsi yang akan kita pergunakan dalam program C++ ini. Apakah boleh nama fungsi pakai yang lain? Ya boleh-boleh saja, tetapi untuk saat ini kita gunakan yang standar saja, main yang utama ya, kurung buka, kurung tutup, seperti itu. Kelihatan ya, saya sudah kasih apa? Tanda dikasih tang lingkaran atau tanda hijau. Seperti itu. Jadi int main itu adalah ceritanya dia memperkenalkan fungsi main, initiate main function. Berikutnya adalah tanda kurung kurawal buka sama kurung kurawal tutup setelah kita menuliskan fungsi. Ini memang merupakan apa namanya keunikan dari C atau C++ atau C Sharp di mana seringkali ada lelucon selamat datang di dunia kurung kurawal ya. Jadi memang semuanya dikasih kurung kurawal. Itu adalah lokasi di mana kita menuliskan beragam baris kode pada satu fungsi. Jadi udah nampak ya, itu di awal ada kurung kurawalnya, di bagian akhir juga ditutup dengan kurung kurawal. Berikutnya adalah baris std cout. Selamat datang di C++. Nah, ini adalah yang membuat kita bisa menuliskan selamat datang dengan C++ ataupun apapun yang ingin Anda tuliskan. Yang jelas, stdcout adalah singkatan dari standar karakter output ya. Kemudian akan diikuti dengan tanda kurang dari sebanyak 2 kali. Dalam petik kita tinggal tuliskan salam kenal dengan C++ atau mungkin selalu Surabaya atau apapun yang ingin Anda
tuliskan, terus diakhiri lagi dengan tanda kurang dari 2 kali dan titik koma. Jadi itulah adalah struktur dari suatu pemrograman C++. Ada directive, ya, ada header, ada function, udah seperti itu. Oke, sekarang saya ingin memperlihatkan sedikit hal lain, ya. Ini adalah contoh yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau kita jalankan, ya, saya jalankan run C++ door. Nah, di sini akan nampak bahwa salam kenal dengan C++. Sekarang iseng-iseng akan saya sedikit rubah. Misalnya, selamat jumpa dengan C++. Ctrl S, saya compile lagi. Oke, jadi cukup jelas ya tadi yang saya jelaskan bahwa kita bisa menuliskan apa saja yang ada di dalam tanda petik tersebut. Nah, kemudian yang ingin saya jelaskan adalah misalnya seperti ini, saya sedikit rubah, bukan sedikit saya rubah, maaf, sedikit saya tambahin. Sini saya akan tulis kita. Terus kita lihat ya hasilnya seperti apa ya. Jadi saya Ctrl S, kemudian saya compile lagi. Terlihat ya seperti ini. Jadi akan ada 2 baris. Nah, kita akan coba lagi mempergunakan yang namanya using. Oke, saya tadi sudah bilang using. Sebetulnya using itu apa sih ya? Using itu gunanya untuk mengimport yang namanya namespace. Ya, jadi cara gunakannya seperti ini. Using std ditutup dengan titik koma. Nah, apa sih yang namanya namespace itu? Ya, atau apa sih yang disebut dengan namespace itu? Maaf, saya salah ngomong sedikit. Itu adalah kumpulan dari fungsi dan kelas-kelas yang ada dalam C++. Ya. Jadi kebetulan di sini kita mempergunakan namespace yang namanya std, standar. Nah, berhubung kita sudah mempergunakan namespace di sini saya akan menghapus namespace yang sudah dia ada. Nah, out ya yang tadi saya bilang itu adalah karakter out ya, ada juga nanti karakter math dan sebagainya. Itu disebut dengan library. Library ini jelas berhubungan dengan namespace yang ada di atas. Sekarang kita coba untuk uh, compile. Nah, terlihat seperti ini, sama hasilnya ya. Tapi yang jelas di sini adalah menjadi lebih sederhana baris kodenya. Seperti itulah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Nah, saya tentu saja akan membuat lanjutannya pada video berikutnya untuk memperkenalkan apa itu variabel dan konstanta. Demikian, terima kasih.